Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Susilawati SPD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Insan Budi Otomo, Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 2412650128. Saya adalah seorang guru dari SMA Negeri 2 Kikim Selatan, Lahat, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu, piloting 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kawan-kawan, belum belajar, maka kita berdoa. Berdoa mulai. Masya. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir semua? Nah, alhamdulillah ya. Kalau hadir semua berarti kalian ada kesempatan kesehatan ya untuk datang ke sekolah. Jadi tidak ada yang tidak hadir. Silakan lihat dulu kiri kanan apakah masih ada sampah. Tidak ada, sudah bersih. Kerapian baju silakan dirapikan dulu. Kalau ada yang belum dimasukkan silakan dimasukkan ya. Sudah rapi semua? Sudah ya. Kalau sudah rapi, sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Bersama di depan. Silakan duduk kembali. Perhatikan ke depan. Di sini ada tujuan pembelajaran ya, yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ketiga tujuan ini wajib kalian capai di pembelajaran hari ini. Terus Ibu akan menyampaikan profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima mandiri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran,
di sini kita membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, ada 5 kesepakatan. Yang pertama itu harus saling menghormati. Yang kedua, tidak keluar kelas tanpa izin. Harus meminta izin dulu. Bu, permisi, saya mau izin ke luar. Kalau diizinkan ya. Nah, itu ya, sepakat dengan kesepakatan kelas? Sepakat. Ibu tanya materi kita minggu kemarin apa? Ilmu ekonomi. Tentang ilmu ekonomi. Apa pengertiannya? Mbak Chelsea. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni okonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Yang berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu kebutuhan manusia. Silakan buku, pena disiapkan, kita akan mulai belajar. Nah, sebelum kita mulai, apakah kebutuhan seseorang itu sama? Sama atau tidak? Tidak. Mungkin sama, mungkin tidak. Apa yang sama? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok atau primer itu sama. Setiap manusia membutuhkan kebutuhan pokok. Silakan perhatikan gambar di depan. Gambar pertama, silakan riskan yang gambar pertama itu kebutuhan benar. Yang kedua, Sepitri, Kebutuhan jasmani. kebutuhan jasmani. Mengapa kebutuhan jasmani? Karena orang sedang berolahraga. Kebutuhan apa yang gambar ketiga? Rohani. Kebutuhan rohani. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Ya, berarti kalian sudah tahu atau sudah bisa mengidentifikasi gambar-gambar yang ditayangkan ke depan. Apa sih pengertian kebutuhan dan keinginan? Silakan Rizka. guna mencapai taraf hidup sejahtera. Yang kedua, keinginan. Coba siapa yang tahu apa itu keinginan? Keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu, ingin mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Mengapa kebutuhan selalu bertambah? Coba silakan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Silakan Siva. Karena kecenderungan manusia untuk selalu ingin hal yang lain atau yang baru. Tangan dulu. Jenis kebutuhan. Ada 4 jenis. Yang pertama kita bahas intensitas. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ada ini Tokan serem, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Bagus ya. Tangan. Itu contoh dari kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Siapa yang bisa? Kebutuhan sekunder. Ayo silakan Elsa. Tempat tidur, meja, kursi. Tempat tidur, meja, kursi, laptop, HP, TV, ya itu contoh dari kebutuhan sekunder. Oke. Nah, ini yang paling bagus lagi. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Supitri, coba contoh dari kebutuhan tersier. Mobil,
ditunda? Paham. Jadi kalau sakit hari ini berobatnya hari ini, bukan tahun depan. Itu maksud dari tidak bisa ditunda. Ya. Yang kedua, yang akan datang, kebutuhan yang akan datang. Berarti untuk kebutuhan untuk 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Tadi sudah dijelaskan, ada jasmani, ada rohani. Yang terakhir berdasarkan subjek. Ada individu, ada kolektif. Yang kedua, kolektif atau umum. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Paham ya sampai di sini? Sekarang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 4 faktor. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, agama. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, profesi. Silakan diperhatikan gambar di depan. Ada sebuah komputer. Karina, gambar di depan itu kebutuhan apa? Kebutuhan. Jadi komputer adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Selesai ini kita buat kelompok, ya. Kita buat kelompok, tapi sebelum buat kelompok kita ice briefing dulu. Lumayan dapat deh. Nah, kepala, pundak, meja, pundak, kepala, pundak, meja, pundak, kepala, pena. Sudah ini ya. Sekarang sebelah kiri. Kepala, pundak, meja, kepala, pundak, meja, kepala, kepala, pena. Delapan pena. Nah, ya sekarang yang terakhir. Harus cepat ya. Tangan dong. Lumayan dapat pena bang. Tadi harus cepat. Itu namanya kecepatan tangan dengan kefokusan. Jadi harus fokus. Nah sekarang kalau sudah semangat, kita bagi kelompok. Kelompok itu terdiri dari 5 kelompok ya. Satu kelompok ada 5 orang. Nah silakan kelompok 1 ya, kita buat kelompok 1 itu ada Aura, Fajri, Chelsea, Aji dengan Sete. Ketua, wakil, sekretaris dengan anggota. Yang kelompok kedua Elsa, Ari Jansa, Chelsea, Raji, Marcel. Sudah ya, ketua, wakil, sekretaris dan anggota. Yang ketiga Karina, Dekola, Dini, Pungki dan Rizky. Nanti disesuaikan. Kelompok 4 Rizkan, Rafael, Sipa, Pipe dengan Helpia. Kelompok 5 Supitri, Reza, Emilia, Jiki dan Rizky. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Disesuaikan saja. Yang paling ini ke ini mejanya. Digabung. Yang ini digabung. Itu digabung. Silakan. Silakan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan berkolaborasi. Cukup? Silakan kalian kerjakan
kerja sama ya. Ini kerja kelompok. Jadi bekerjanya bersama-sama, harus berkolaborasi. Ada yang mencari jawaban. Silakan. Nulis silakan bergantian boleh. Ya. Kalau yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Waktu 5 menit ya. Cari jawaban di sumber manapun. Silakan bekerja sama. Kelompok 5 ya. Yang lain silakan cari jawaban, analisis dari gambar. Kalau sudah selesai ya, ini kita presentasikan ke depan. Jadi setiap kelompok maju dengan ada sesi tanya jawab. Waktu 3 menit lagi. Maju berdasarkan kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan 5. Sudah? Silakan ke depan kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan nama saya Joseph. Ini sebelah saya ada Saya Fadli Fiansa. dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dengarkan yang di depan. Komunikasi dengan yang lainnya. Itulah hasil kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Elsa dan rekan saya Nadine Belia Arista, dan saya Desma Hayani Putri, dan saya Yeri Marianti. hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Nadine Dwi Arista. Kegiatan jenis kebutuhan primer. Alasan karena setiap manusia membutuhkan makan untuk keberlangsungan hidupnya. Juga tempat berkumpul bersama keluarga. 4. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani dibutuhkan manusia untuk ketahanan fisik dan kesehatan tubuh. 5. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani dibutuhkan setiap manusia untuk beribadah dan untuk ketenangan jiwa. 8. Kebutuhan yang akan mendatang. Menabung dibutuhkan untuk masa yang akan mendatang seperti melanjutkan keguruan tinggi, menikah, dan membuat rumah. 9. Kebutuhan sekunder. Handphone adalah kebutuhan tambahan atau keinginan yang tidak selalu dipenuhi untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan diri. Itulah tadi hasil dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Jim Saputra dari kelompok 5. Ingin bertanya. Seseorang yang membaca buku dapat dikatakan bahwa dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kiki. Jawabannya adalah kebutuhan untuk hidup. Dini silakan. 12. Sebutkan contoh kebutuhan jasmani selain olahraga. Silakan kelompok ini, kelompok 2.
Di sini akan membacakan presentasi kami dimulai dari Muhammad Atta Nazari. Kebutuhan primer pangan, karena manusia perlu makan untuk menahan lapar dan menambahkan tenaga atau energi, meningkatkan tubuh kita. 5. Rohani, seorang harus wajib melakukan ibadah atau perintah dari USBT agar mendapatkan pahala dan bisa masuk surga bagi umat Islam. Dan dibacakan selanjutnya oleh Sifat Mulada. 6. Masa mendatang, sebagai manusia harus belajar untuk mendapatkan ilmu dan menambah wawasan di masa depan. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Jika tidak jadi kata lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 5, silakan kelompok 5 melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dibacakan oleh Sofitri. Satu, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan untuk melangsungkan hidup. Contohnya seperti makan, minum, dan sebagainya. Dua, kebutuhan ini, kebutuhan rohani adalah kebutuhan dan tujuan seseorang misalnya seperti sholat, mengaji, dan sebagainya. Yang dilanjutkan oleh saudari Ines. 6. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Contohnya petani membutuhkan cangkul dan guru membutuhkan murid. 7. Kebutuhan umum. Kebutuhan umum yaitu kebutuhan yang penting bagi manusia. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Adakah ada yang ingin bertanya? Silakan Sipa. Silakan Kebutuhan Sipa. manusia senantiasa bertambah terus sesuai dengan kebudayaannya. Hal ini disebabkan oleh Akan dijawab oleh saudari Dinda. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertamanya, pendapatan seseorang. Bagaimana? Kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bagikan gambar LKPD 1 ya, kegiatan untuk mengetahui kegiatan hari ini apakah kalian sudah tercapai atau belum ya. Silakan kalian kerjakan LKPD 1. Bagikan. Silakan diisi. Waktu cuma 1 menit. Kalau sudah, silakan dikumpul. Silakan kalian tulis kebutuhan kalian saat ini dan keinginan kalian pada saat ini. Baik, kalau sudah dikumpul semua, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, silakan Elsa. Simpulkan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, guna mencapai taraf hidup sejahtera dan memiliki banyak jenis-jenisnya. Nah, itu kesimpulan materi kita hari ini ya, bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ini ada refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian tulis di sini dengan pertanyaan 3 di depan. Ya. Silakan yang sudah dapat, silakan ditulis. Sudah? Sudah.
apresiasi ya untuk kerja kelompok tadi. Kelompok yang paling lumayan bagus, kelompok 2. Nah, mau hadiah yang untuk kelompok 2 dapat jeng jeng. Kelompok 2 ya dapat coklat. Silakan kelompok 2. Yang lain mau coklat? Untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan kelompok 2. Apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah? Ya atau tidak? Ya. Yang kedua, apakah perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran? Senang ya, sangat senang. Apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran? Ya, sangat memahami instruksi yang disampaikan oleh guru. Itu jawaban dari teman kalian ya. Yang lain sama? Sama ya. Jadi berarti pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, ibu beri tugas, jangan lupa belajar di rumah. Pelajaran hari ini diulangi lagi dan materi untuk minggu depan silakan dipelajari tentang kelangkaan. Ya, jadi jangan lupa belajar di rumah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan.